Setelah Verrell Bramasta dikritik publik karena mengenakan tactical vest saat meninjau lokasi bencana banjir Sumatera, psikolog Lita Gading turut angkat bicara dengan kritikan tajam. Lita Gading menyebut penampilan anggota DPR tersebut sebagai salah kostum, menyindirnya seolah-olah hendak berperan dalam sinetron atau sedang melakukan perang-perangan, bukan dalam situasi bencana alam yang serius. Ia secara satir mempertanyakan alasan Verrell memakai rompi mencolok seperti itu, dan bahkan menyentilnya dengan sebutan anak mami yang sedang mencoba bekerja di lapangan. Inti pesan Lita Gading adalah imbauan untuk bersikap sederhana dan tidak mencari perhatian. Ia menegaskan Verrell seharusnya fokus dan memperhatikan korban yang sesungguhnya di lokasi, bukan justru membuat dirinya sendiri menjadi pusat liputan. Lita Gading meminta agar Verrell tidak salah kostum dan tidak berlebihan. Lantas ia mengakhiri komentarnya dengan nada meragukan, menanyakan siapakah yang memilih Verrell sebagai anggota dewan. Salah kostum. Dia mau main sinetron kali ya. Ya ampun, atau mau perang-perangan. Ini mau ngelihat orang banjir, mau ngelihat bencana banjir. Kenapa pakai pelampung kayak begitu? Anak mami yang lagi kerja gitu ceritanya ya. Kocak. Udahlah, no komen saya, biar kalian aja yang komen. Oke, cuman please deh, jangan salah kostum. Sederhana aja, gak usah terlalu mencolok ya. Kita lebih baik memperhatikan korban, bukan lu yang jadi korban. Oke? Salam, Lita Gading. Siapa sih yang milih? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngapain heboh dengan hal yang kagak penting? Verrell Bramasta pakai rompi anti peluru ke lokasi banjir. Biarkanlah ya, itu si Verrell mau pakai rompi anti peluru ke, baju Batman ke, Iron Man ke, Spiderman ke, ngamen ke, suka-suka dia. Mending fokus bantu korban bencana banjir. Betul nggak Pak Denny Sumargo? Bismillah, semoga diundang podcast. Begini emang kalau anak mami jadi anggota DPR tuh, lihat apa tuh? Verrell kunjungi daerah bencana dengan rompi ala anti peluru. Netizen ngapain begitu? Ya namanya anak mami yang begitu, lebay, seakan-akan tuh so ganteng banget dia. Dia pikir nih ya, dia mau perang gitu, mau ke Papua gitu. Terus kalau enggak, dia tuh kalau misalnya ngasih bantuan gitu di Sumatera, ada yang mau nembak dia gitu. Emang so ganteng, dia mah lebay, apa-apa tuh. Begini emang, bingung gua mada. Jadi apa aja dah, sekarang gua bingung gua. Kemarin si Kipli tuh manggul beras, seakan-akan tuh jadi pahlawan. Lah ini si Verrell nih anak mami sekarang pakai anti peluru. Dia pikir mau perang gitu, mau tembak-tembakan gitu di Sumatera lagi ngasih bantuan gitu. Dia pikir ini di Papua kali. Bingung gua mada. Kayak so ganteng lebay. Terus di rompinya ditulis Verrell Bramasta anggota DPR RI. Ya elah, pengen banget dikasih tahu gitu, pengen banget dikenal dia anggota DPR RI, pejabat gitu. Ya elah, bener-bener si anak mami ini gak gedek buat gua ngeliatnya. Rompi Verrell Bramasta boring. Halo semuanya, nama gue Duto Triaji, konsultan branding lulusan Kartu Prakerja. Jadi kali ini gue dapat tawaran untuk rebranding face orang ini. Oke, kesalahan pertama. Nih lo perhatiin nih lo perhatiin. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih pakai name tag gini? Mau spek lo? Boring. Begitu harus banget ya. Kayak lo taruh jabatan lo gitu DPR RI di face itu. Harus ya? Boring. Oke, gue bakal coba bikin face-nya dengan gaya gue. Udah lo percaya aja sama gue expert. Dan hasilnya kayak gini guys. Karena dia kelihatannya kayak pengen banget nama dia muncul di face ya. Jadi gue bikin banyak kayak sekalian Verrell. Dan gue bikinnya model-model Balenciaga gitu. Karena kan dia masih muda ya. Jadi melintang semua gitu. Gimana nih? Tapi menurut gue ini untuk branding masih kurang banget. Jadi gue tambahin beberapa elemen lain. Jadi untuk lebih nebelin brandingannya, gue juga gak lupa masukin brandingan yang ngasih elemen-elemen pemerintahan gitu. Itu kenapa gue masukin di face-nya adalah poster calegnya dia. Nah ini kan sesuai sama yang dia mau kan. Orang-orang tahu dia DPR dan orang-orang tahu nama dia Verrell. Oke, terima kasih.
Kalau kalian nanti jadi pejabat, jangan pernah terpikir kalian pakai rompi ke daerah banjir. Kau kira zombie apokalips itu bangsat? Ih, bukan kayak gitu cara pencitraannya. Padahal udah good looking loh. Kalau aku jadi sekretaris pribadi kau, udah ku campakkan rompi anti peluru kau itu. Jadi kayak mana bal solusinya? Udah ku bilang keunggulan kau banyak. Good looking, good looking, good looking, good looking, good looking. Mainkan dong pencitraan emosionalnya terhadap kaum-kaum yang gampang disugesti dengan penampilan pejabat yang good looking. Siapa bal ibu-ibu buat penyuluhan terhadap ibu-ibu yang ada di situ? Recovery setelah banjirnya, pembangkitan UMKM. Contohnya kayak mana? Kayak gini. Datang kok ke lokasi banjir, sasaran emosional yang paling cepat merespon pejabat good looking emak-emak. Kekerumunan emak-emak kau. Kau buat penyuluhan buat ibu-ibu. Saya turut prihatin atas kejadian yang telah melanda daerah ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, untuk memperbaiki atau merecovery pertumbuhan UMKM yang ada di kampung ini, saya akan melakukan penyuluhan UMKM untuk membantu perekonomian pasca setelah banjir. Cinta kali orang sama kau dek, kalau kayak gitu kau bikin. Saya perlu data-data setiap RT RW. Kita cari solusi untuk membangkitkan perekonomian UMKM setelah pasca banjir. Pasti ibu-ibu sekalian banyak yang kehilangan harta benda. Mungkin dari penyuluhan kita ini dapat sedikit membantu untuk kehidupan kedepannya. Memang gak bisa kalian pencitraan, heran kali aku. Seliweran ya kan, di kala bencana banyak banget bapak-bapak anggota dewan ya pencitraan. Ya, ada yang pakai rompi anti peluru, namanya terpampang gede ya kan. Ada yang ngangkat-ngangkat beras ya kan, ada yang bersih-bersihin lumpur ya kan, ada juga kayak berfoto-foto cantik ganteng di tengah-tengah bencana. Gue udah gak habis pikir ya, speechless. Sebagai warga negara Indonesia, gue tuh sangat prihatin dengan bencana yang ada di Sumatera sana. Ya, tetapi kenapa banyak banget yang pencitraan. Bantuan bencana kok kayaknya malah kayak lagi syuting film action nih ya teman-teman. Itulah respon publik soal datangnya Pak Zulhas dan Feral ke lokasi banjir di Sumatera kemarin. Bukan soal niat bantunya yang salah sih sebenarnya, tapi banyak yang bilang ya eksekusinya yang dinilai kurang peka sama situasi kritis gitu loh. Feral pakai rompi taktikal ala militer di tengah warga yang lagi susah. Ya jelas teman-teman, agak disconnect gimana gitu ya sama realita di lapangan. Ya meski dia udah klarifikasi kalau itu cuma vest lapangan biasa, bukan sebuah vest anti peluru. Tapi yang bikin netizen lebih gerah lagi sebenarnya bukan cuma soal fashion kok, melainkan luka lama soal kebijakan. Publik itu kan sebenarnya nggak lupa teman-teman sama data pelepasan izin kawasan hutan dong, yang tembus 1,6 juta hektar sama Pak Zulhas ketika menjabat sebagai Menhub kala itu, yang dituding juga jadi salah satu pemicu kerusakan ekologi di Sumatera. Nah tapi Pak Zulhas sudah sempat klarifikasi di podcast Densu, coba deh kalian bisa tonton fullnya dulu ya. Maka dari itu ya wajar nggak sih kalau publik itu ya marah. Apalagi aksi angkat beras di depan kamera itu malah panen hujatan dan dicap pencitraan katanya. Poin kuncinya simpel kan teman-teman, rakyat sekarang itu udah pinter kok dan butuh solusi konkret dari kursi legislatif untuk perbaikan regulasi lingkungan. Bukan cuma gimmick visual sementara akar masalahnya. Bencananya nggak pernah disembuhin. Kurang-kurangin drama, banyakin kerja nyata di parlemen biar rakyat nggak terus-terusan jadi korban banjir tahunan. Menurut kalian gimana teman-teman? Coba deh share pendapat, drop komen ya.
Berapa sih harga rompi Pharrell Bramasta yang lagi viral ini? Terus benarkah rompi tersebut anti peluru? Jadi kemarin itu Pharrell Bramasta sebagai anggota DPR melakukan kunjungan korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Namun netizen malah salfok dengan rompi yang dikenakan oleh Pharrell. Ada yang bilang seolah-olah mau ada perang, bahkan ada juga yang bilang kalau rompi tersebut anti peluru. Nah, setelah saya riset, ternyata rompi yang dipakai oleh Pharrell itu bukanlah rompi anti peluru untuk berperang, namun hanya tactical vest atau rompi taktis biasa. Nah, alasan Pharrell memakai rompi tersebut karena katanya rompi itu punya banyak kantong, sehingga ia lebih efisien dan praktis untuk membawa perlengkapan, seperti air minum, uang kas untuk dibagi-bagi, dan peralatan kecil lainnya. Lalu untuk harga rompi yang dipakai oleh Pharrell tersebut tidak diketahui secara pasti. Namun menurut sumber yang kutemukan, harganya bisa bervariasi, tergantung dari bahan yang dipakai. Berkisar antara 300 ribuan, bahkan sampai ada yang menyentuh 1,7 juta rupiah. Ya, semoga lah tujuan Pharrell beneran untuk misi kemanusiaan, bukan untuk keren-kerenan, lalu fotonya diupload ke sosial media untuk pencitraan.